Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yiha. Baik, kali ini Bapak akan membahas yaitu gambar atau ragam hias pada kain batik. Jadi gambar dekorasi atau dekorati adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Jadi motif hias pada kain batik itu umumnya berbentuk hewan. Terus apa lagi? Tumbuhan. Lalu manusia, ya betul. Terus dan alam. Baik, bagus sekali. Kemudian jenis motif hias yaitu ada dua. Yang pertama motif hias geometris dan juga motif hias non geometris. Jadi jenis motif hias itu ada dua, betul sekali, yaitu hias geometris dan juga non geometris. Kemudian motif hias geometris adalah, apakah ada yang tahu? Tidak tahu. Ya udah, Bapak jelaskan. Jadi motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang sehingga membentuk motif yang menarik. Jadi motif hias geometris ini adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur suatu bidang yang disusun berulang-ulang sehingga motif atau membentuk motif yang menarik. Jadi motif tersebut biasanya kalau di batik, di seni batik itu ada di seni batik kawung namanya. Jadi batik kawung ini berasal dari daerah mana? Ayo, batik kawung. Ayo, kalau ada yang tahu, Bapak kasih hadiah. Jadi kalau ada yang nggak tahu, ada yang tahu? Ya udah, kalau nggak ada yang tahu. Jadi batik kawung ini yaitu berasal dari Yogyakarta. Jadi pada motif batik kawung ini terdapat unsur garis lengkung dan juga bentuknya yang beraturan. Jadi apakah bisa dipahami jadi dari pengertian motif hias geometris? Jadi kalau motif hias geometris ini yaitu beraturan. Jadi kayak kalau kita membuat suatu batik itu dia itu beraturan, rapi gitu. Kemudian pengertian dari motif hias non geometris adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia. Kemudian apalagi? Hewan, betul. Kemudian yang terakhir yaitu tumbuhan. Jadi bisa dicontohkan dari motif hias ini yaitu bentuk tumbuhan yang yaitu batik apa? Yuk, kalau ada yang tahu. Yaitu batik Buketan. Dari mana batik Buketan itu? Yaitu dari Pekalongan. Jadi batik Buketan ini memiliki unsur yaitu seperti tumbuhan gitu. Ada motif-motif tumbuhan. Jadi motif tersebut yaitu memiliki suatu bermakna yaitu keharmonisan dan juga keindahan antara hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Jadi kalau anak-anak kalau
apakah anak-anak itu bisa mengetahui pengertian dari motif hias geometris dan juga non geometris? Jadi kalau perbedaannya, motif hias geometris adalah motif yang memiliki unsur-unsur dan juga bidang yang disusun secara berulang-ulang sehingga membentuk suatu motif yang menarik. Betul. Kemudian kalau non geometris itu motif hias yang memiliki bentuk apa saja tadi? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Betul sekali. Nah, kemudian selanjutnya alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Jadi alat-alatnya biasanya alat untuk mewarnai adalah kan apa saja? Ayo disebutkan. Pensil warna, betul. Kemudian krayon, cat air, kemudian yang terakhir cat minyak, betul sekali. Jadi ada beberapa teknik pewarnaan yaitu teknik basah dan juga teknik kering. Jadi apa pengertian dari teknik basah? Jadi adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Biasanya kalau tukang pelukis itu biasanya kan kalau warnanya ingin dicampur ataupun dijadikan suatu gradasi atau campuran warna, biasanya kan dicampur. Jadi bisa disebutkan itu menggunakan teknik basah. Apakah bisa dipahami? Bagus. Jadi pewarna yang biasanya digunakan di dalam bentuk teknik basah yaitu apa saja? Ayo, ada dua. Apa aja? Ayo. Yaitu cat air dan juga cat cat minyak. Itu baru betul. Berarti ada dua. Biasanya dibantu dengan juga pensil warna, kemudian krayon dan lain-lain. Kemudian bahan-bahan untuk membuat karya seni dibagi menjadi 3 macam. Apa aja? Yaitu bahan alam, bahan buatan, dan juga barang bekas. Jadi pengertian dari bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam. Misalnya apa yuk yang dari alam? Daun, kemudian apalagi? Biji-bijian, betul. Terus apalagi? Kayu, terus bambu, dan lain-lain. Kemudian kelebihan dari bahan alam itu sendiri adalah yaitu memudahkan kita atau mudah diperoleh dan juga lebih hemat. Jadi kalau memakai bahan alam itu lebih hemat dan juga gampang untuk mencarinya. Lalu kemudian bahan buatan. Jadi bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya apa? Ayo, yang dibuat manusia. Itu plastik, kemudian apalagi? Logam. Selain logam, besi dan lain-lain. Kemudian setelah bahan buatan apalagi? Yaitu terakhir yaitu barang bekas. Jadi barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali. Yaitu seperti apa? Ayo, contohnya kaleng, betul. Kemudian kain perca, ya. Kemudian apalagi? Kardus. Kemudian botol plastik dan lain-lain. Jadi banyak karya seni yang dibuat dari barang bekas karena lebih hemat biaya dan untuk mengurangi sampah di lingkungan. Biasanya kalau contohnya barang bekas, biasanya kalau dibuat karya seni biasanya dibuat apa? Ayo, kayak pot bunga gitu kan, banyak sekarang. Jadi barang bekas itu sangat bermanfaat sekali buat karya seni. Jadi apakah kalian sudah paham? Kalau sudah bisa dipahami, minggu depan kita dilanjutkan lagi materinya. Kemudian Bapak kasih tugas, yaitu membuat karya seni, entah itu dari apapun, entah itu dari barang buatan maupun dari bahan alam, bahan
buatan, barang bekas, entah itu mau buat batik, boleh. Intinya tergantung karya seni kalian masing-masing. Baik, cukup sampai di sini. Apabila Bapak ada kesalahan atau kekurangan, jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.